Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa thalabul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mempelajari bahasa Arab. Sekarang bahasan kita ada tentang i'rab al-adad. I'rab al-adad. Ya. Kalau kemarin ya atau di pertemuan yang lalu kita fokus terhadap tamyiznya dalam masalah jumlah ini, yaitu tamyizul adad kalau masih ingat. Nah, yang sekarang kita fokuskan adalah bagaimana kita memperlakukan adatnya, jumlahnya, angkanya, ya, bukan tamyiznya lagi. Ya, mari kita ikuti bersama. Nah, saya sudah membagi di sini ada 5 golongan adat. Ya, bila jumlahnya itu adalah 1 atau 2, maka angkanya, ya kita sekarang bukan ngomong tamyiznya ya, kita ngomong angkanya. Angkanya itu dianggap seperti naat, seperti sifat, ya. Tentu kita sudah belajar naat di pertemuan lalu. Silakan kembali ke naat yang kemarin, bagaimana perlakuan naat. Tapi kita akan berikan contoh yang simpelnya nanti. Baik. Yang kedua, golongan angka antara 3 sampai 10, ya. Angkanya, bagaimana angkanya? Angkanya diperlakukan tergantung posisinya dalam sebuah kalimat. Lalu yang ketiga, 11 sampai 19 kecuali 12, dia mabni, ya, angkanya sekali lagi kita ngomongin angkanya itu mabni ya alal fathi, terus fathah, kecuali nanti 12 itu nanti ada penjelasannya. Baik. Yang keempat, ya, puluhan, 20, 30 sampai 90, dia itu bagaimana perlakuan untuk angkanya? Mulhaq bijam mudzakkar salim, ya, seakan-akan kita perlakukan seperti jamak mudzakkar salim, ya, yang marfu dengan mau dan majrur dan mansub dengan ya. Baik. Lalu untuk yang kelima, golongan 100 dan ribuan, ya, itu seperti nomor 2, yaitu tergantung posisinya di sebuah kalimat. Mari kita ke contoh. Baik. Yang pertama, contoh untuk 1 sampai 2. Ya, indi kitabun wahidun. Ya, saya memiliki 1 kitab. Lihat, wahid di sini seperti seakan-akan dia naat untuk man'utnya di sini. Kitabun wahidun, ikut-ikut marfu seperti kitabnya marfu. Itulah maksudnya naat. Contohnya, fi baiti ghurfatani isnatani. Di rumah saya ada 2 kamar. Misalnya seperti itu. Lihat, isnatani, ghurfatani, seperti di sini marfu, ya, marfu'nya musanna tentu dengan alif, maka dia juga ikut-ikutan alif 2-nya itu juga marfu dengan alif, ya. Ghurfatan, ingat dia muannas, ya. Ini juga ikut diambilkan yang muannas. Isnatani bukan isnani. Ya, baik. Kita menuju yang kedua. Untuk contoh 3 sampai 10, bilangannya ya, bukan tamyiznya lagi yang kita bahas. Ba'a Ahmadu salasata kutubin, ya, karena posisinya dia sebagai sesuatu yang dibeli Ahmad alias maf'ul alias objek, maka dia jadi fathah mansub. Beda kalau dia posisinya sebagai sesuatu yang marfu', maka harusnya dhammah. Lihat, fi madrasati Fatimata, di sekolahnya Fatimah, ya, ada berapa? Ada 5 papan. Khamsu saburatin. Khamsu artinya, lihat, tadi mansub fathah, sekarang marfu dhammah. Lalu di contoh yang lain, marra Muhammadun bi arba'ati rijalin. Muhammad melewati 4 laki-laki. Lihat, di sini dia kasroh. Ya, itulah maksudnya penafsiran di kata-kata hasba mauqi'uha minal i'rab, tergantung di mana dia diletakkan, ya, seperti itu. Dan yang perlu ditambahi, ya, di sini perlu penjelasan sedikit tambahan. Lihat, antara adat dan tamyiznya, ya, atau mufrad tamyiznya itu biasanya berlawanan. Muannasnya atau mudzakarnya itu berlawanan. Lihat, salah satu kitab adalah mufrad dari kutub, maka kita pilihkan adat yang berlawanan jenisnya, ya. Kalau kitab adalah mudzakkar, maka pilihkan angka yang
muannas. Itu ya formulanya, itu rumusnya, jangan lupa. Makanya kita lihat di sini juga khamsu saburatin. Saburah ya, mufradnya itu muannas. Tetapi kita pilihkan angka yang mudzakkar. Begitulah peraturannya ya. Baik. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Untuk angka 11 sampai 19 kecuali 12, dia biasanya angkanya itu selalu mabni al-fathih. Artinya harakatnya fathah semuanya. Seperti itu. Lihat di sini. Akala Muhammadun ahada asyara tufahan. Akala Muhammadun ahada asyara. Lihat, ahada asyara. Ya, dalam istilah ya, di dalam bahasa Arab dipisahkan juz awal, juz tsani. Juz awal adalah ya ahada isnan sampai akhirnya, sedangkan juz tsaninya adalah asyar ini. Ya. Lihat, dia selalu dua-duanya fathah. Mau dalam keadaan dia akala Muhammadun atau indi, asal memiliki ahada asyara tufahan, tetap bacanya ahada asyar, tidak berubah, tidak menjadi ahadu asyaru, tidak, tetap fathah. Nah, itu diperkecualikan untuk angka 12. Angka 12 di juz tsaninya ini, juz awalnya ini, isnannya ini di yang ini ya. Ini diperlakukan seperti ya, i'rabnya musanna. I'rabnya musanna. Artinya bagaimana? I'rab musanna adalah dia kalau marfu itu dengan fathah, sedangkan majrur dan mansubnya dengan ya. Ya, itu diingat. Adapun bagian kedua tetap dia selalu fathah, Baik, untuk 13 sampai 19 ada aturan khusus, yaitu bahwasanya antara juz awal ya yang ini itu berbeda dengan tamyiznya. Ya, kalau tamyiznya adalah tufa kita tahu adalah mudzakkar, maka pilihkan juz awal yang muannas. Salah satu asyar. Harus ada salah tanya. Jadi muannas berlawanan dengan tufah yang mudzakkar. Itu berlaku untuk 13 sampai 19. Lalu untuk yang keempat ya, untuk puluhan. Nah, puluhan ini kita perlakukan seperti mudzakkar salim, mulhaq bi jam'i mudzakkar salim. Lihat di sini. Fil khizanah isruna kitaban. Di dalam lemari ada 20 kitab. Ini marfu'nya dengan waw. Karena begitulah mudzakkar jamak mudzakkar salim diperlakukan. Lalu darasa Muhammadun isrina darsan. Muhammad mempelajari 20 pelajaran. Berarti dia maf'ul, berarti dia mansub. Nah, mansubnya dengan ya. Karena memang isrunat ya atau puluhan dimulai dari 20 sampai apa? 90 itu diperlakukan seperti jamak mudzakkar salim. Jangan lupa. Ya. Lalu lihat di sini, bahasaul ustadu fi isrina bahsan. Seorang profesor membahas atau meriset di 20 macam riset. Fi juga dapat ya, majrurnya dengan ya. Lalu ya, yang terakhir untuk yang jumlah ratusan atau ribuan ya, seperti yang nomor 2 yaitu hasba mauqiyah, tergantung posisinya. Kalau dia posisinya fa'il ya marfu' dhammah, kalau dia isinya sebagai khabar atau mubtada dia marfu' dhammah. Lihat di sini, indi mi'atu kitabin, saya memiliki 100 kitab. Lalu qara'a Muhammad membaca 100 kitab, jadinya mi'ata. Kalau tadi indi mi'atu, sekarang qara'a Muhammadun mi'ata karena posisinya sebagai maf'ul. Lalu yang terakhir marartu bi mi'ati syakhsin, saya melewati 100 orang. Wah, banyak sekali ya. Nah, ini dia dikasrohkan karena yang posisinya dia majrur dengan bi. Ya, mungkin itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semoga jelas dan memberikan gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.